Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Thorik, dan di sini adalah saya berperan sebagai ketua kelompok Kumlot, dan saya akan menjelaskan tentang proyek kelompok saya, yaitu implementasi smart parking sistem dengan prediksi biaya menggunakan Newton-Raphson. Jadi gambarannya seperti ini. Ketika kita parkir di sebuah mall atau di sebuah bandara, pasti akan dikenakan biaya parkir. Misalnya ketika kita parkir selama 1 jam, maka akan dikenakan parkir 25.000. Dan ketika kita parkir selama 2 jam, maka biayanya akan bertambah, tidak seperti parkir konvensional yang ada di desa-desa atau kota kecil. Misalnya pertumbuhan parkir selama 2 jam yaitu 5.000. Jadi yang awalnya kita membayar Rp25.000, maka akan menjadi Rp30.000. Dan ketika parkirnya sudah menjadi 5 jam, maka akan bertambah Rp10.000 dan begitu pun seterusnya. Oke, langsung saja. Dan di sini saya sebagai ketua kelompok, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada anggota saya yang bernama Marcella Fira Aulia dan Mira Egi Praika serta Nabila Safia Ramadhani. Nah, untuk pengertian metode Newton-Raphson di sini akan dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan pengertian metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah teknik numerik untuk menemukan akar dari suatu persamaan nonlinear. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan fx sama dengan ofx sama dengan ofx sama dengan 0 dengan mendekati nilai akar menggunakan iterasi. Selanjutnya yaitu contoh metode Newton-Raphson. Definisi masalah diketahui. 1. FT adalah fungsi yang mempresentasikan biaya parkir berdasarkan waktu parkir dalam jam. Kedua, F aksente adalah turunan fungsi FT yang mempresentasikan perubahan biaya terhadap perubahan waktu. Selanjutnya yaitu tujuan, menemukan TTT sehingga FT sama dengan BFT sama dengan B, dengan BPB adalah total biaya parkir yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode Newton-Raphson. Yang pertama, inisialisasi. Pilih nilai awal berikut. Yang kedua, iterasi. Gunakan rumus berikut. Yang ketiga, kriteria berhenti. Iterasi dihentikan ketika notasi berikut adalah toleransi error. Lalu fungsi biaya. Yang pertama, fungsi FT. FT sama dengan 5.000 kali T jika T kurang dari sama dengan 2. Berikutnya, 10.000 ditambah 4.000 dikali T min 2 jika 2 kurang dari T kurang dari sama dengan 5. Setelah itu, 22.000 ditambah 3.000 dikali T min 5 jika T lebih dari 5. Yang kedua, ada turunan F aksen T. F aksen T sama dengan 5.000 jika T kurang dari sama dengan 2. Setelah itu, 4.000 jika 2 kurang dari T kurang dari sama dengan 5. Setelah itu, 3.000 jika T lebih dari 5. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Marcella Fira Aulia. Di sini saya akan menjelaskan flowchart algoritma smart sistem parkir. Yang pertama, proses dimulai dengan sistem smart parking yang siap digunakan. Setelah itu, tampilkan pesan selamat datang. Sistem akan menampilkan pesan selamat datang di sistem smart parking kepada pengguna untuk memberikan informasi bahwa sistem sudah aktif. Setelah itu, input waktu parkir dalam jam. Pengguna diminta untuk memasukkan durasi waktu parkir yang diinginkan dalam satuan jam. Lalu hitung biaya parkir. Sistem akan menghitung biaya parkir berdasarkan rumus, yaitu biaya sama dengan 5 kali T pangkat 2 dikurangi 30 dikali T ditambah 50, di mana T adalah waktu parkir yang dimasukkan pengguna. Lalu tampilkan biaya parkir. Setelah perhitungan selesai, sistem menampilkan biaya parkir sesuai waktu parkir yang diinputkan. Lalu, apakah ingin mencari waktu parkir berdasarkan biaya tertentu? Sistem memberikan opsi kepada pengguna. Jika iya, lanjutkan ke langkah berikutnya,
dan jika tidak, lewati perhitungan biaya target dan langsung ke langkah terakhir. Lalu input biaya target. Pengguna memasukkan biaya target yang ingin dicari waktu parkirnya. Lalu definisikan fungsi biaya target. Sistem mendefinisikan fungsi Ft sama dengan 5 kali T pangkat 2 min 30 dikali T ditambah 50 dikurangi biaya target untuk menemukan nilai waktu parkir berdasarkan biaya target. Setelah itu, gunakan metode Newton-Raphson. Sistem menggunakan metode iteratif Newton-Raphson untuk mencari nilai waktu parkir. Metode ini dilakukan hingga iterasi menghasilkan nilai yang memenuhi toleransi error tertentu. Setelah itu, pengecekan iterasi. Jika iterasi berhasil menghasilkan nilai waktu parkir, simpan nilai T. Jika iterasi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu tampilkan hasil waktu parkir berdasarkan biaya target. Sistem menampilkan waktu parkir yang sesuai dengan biaya target yang telah dimasukkan. Lalu tampilkan pesan akhir. Sistem akan menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan sistem smart parking. Setelah itu selesai, proses dihentikan dan sistem kembali ke kondisi awal. Kesimpulan, metode Newton-Raphson dapat digunakan dalam sistem parkir pintar untuk menghitung durasi waktu parkir yang diperlukan agar total biaya sesuai dengan target yang diinginkan. Proses ini dilakukan melalui iterasi, di mana nilai awal mendekati solusi diperbaiki secara bertahap menggunakan turunan fungsi biaya parkir. Terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Oke, di sini adalah source code tentang smart parking system yang telah kelompok kami siapkan, dan saya akan berusaha menjelaskan agar kalian semua mengerti. Dan oke, saya langsung dari bawah aja ya biar enak ya. Nah, if name sama dengan main, ini adalah function construct dalam Python yang berisi sistem smart parking. Nah, sistem smart parking adalah function yang telah saya buat di atasnya. Nah, isi dari function sistem smart parking tersebut adalah print selamat datang di sistem smart parking. Nah, sistem ini akan menampilkan sebuah kalimat yang berisi selamat datang di sistem smart parking. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel yang bernama waktu parkir. Nah, tipe datanya di sini saya isi menjadi float karena di Python ini tidak seperti di Java. Misalnya di Java ketika kita akan membuat variabel, kita kan harus mendeklarasikan dulu. Maksudnya mendeklarasikan di sini kita harus menentukan tipe datanya dulu. Seperti int angka, int tahun. Nah, itu sudah jelas tipe datanya adalah int. Namun di Python itu tidak. Ketika kita membuat variabel, kita sekaligus menginisialisasi variabel tersebut, yaitu berupa isinya. Nah, ketika kita menginisialisasi sebuah value ke variabel tersebut, maka ketika tidak ada tipe data di sampingnya, maka variabel tersebut akan secara default berubah menjadi string. Oke, saya mencoba melanjutkan saja agar tidak lama ya. Di sini waktu parkir sama dengan float. Nah, saya mendefinisikan waktu parkir adalah float tipe datanya atau tipe data untuk bilangan desimal. Nah, float di sini adalah sebuah function yang di dalamnya juga ada function, yaitu function input. Nah, function input ini adalah function yang kita bisa memasukkan sebuah value ketika kita menjalankan programnya. Istilahnya inputan user. Nah, di sini adalah biaya parkir. Biaya parkir di sini adalah apa? Adalah sebuah function juga di atas sini. Setelah itu ada print biaya parkir untuk waktu parkir. Waktu parkir yang mana sih? Waktu parkir yang ini. Saya telah mendeklarasikan variabelnya dan menginisialisasikan nilainya adalah rp biaya. Biaya adalah variabel di sini. Oke, semoga Anda bisa mengerti sampai sini dan kita lanjut ke cari waktu. Dalam program saya ada sebuah algoritma untuk mencari waktu parkir berdasarkan biaya untuk mempermudah user untuk parkir. Nah, cari waktu di sini
adalah input, apakah Anda ingin mencari waktu berdasarkan biaya tertentu. Dan di bawahnya adalah if cari waktu.lower. Cari waktu yang dimana adalah variabel yang saya deklarasikan di atasnya. Lower ini adalah sebuah function yang apa? Function yang membuat sebuah string menjadi lower case atau menjadi huruf kecil semua. Jika cari waktu.lower sama dengan y, maka ini adalah nilainya, biaya target. Float, input, masukkan biaya target. Anda ingin memasukkan biaya berapa, maka tinggal mengisi di sini. Dan f target, lambda t. Nah, lambda t ini adalah fungsi untuk yang sifatnya anonim. Setelah itu biaya parkir kontinu t. Biaya parkir kontinu t. Nah, t di sini adalah parameter ya. Biaya parkir kontinu adalah sebuah fungsi juga. Nah, kurangi biaya target. Biaya target apa? Variabel yang di sini. Dan ada variabel lagi yaitu df target sama dengan turunan biaya parkir. Setelah itu, ini adalah exception yaitu try, waktu diperlukan. Newton Raphson f target df target x0 sama dengan 1.0. Nah, Newton Raphson adalah sebuah function. Kita di sini melakukan sebuah pemanggilan function. Nah, untuk fungsinya sendiri sesuai dengan judul kelompok kami itu Newton Raphson, yaitu def Newton Raphson, dan parameternya adalah f df x0 terus tol sama dengan 1e-6. 1e-6 di sini artinya 1 pangkat 10 min 6 yaitu 0,00001, dan max iter sama dengan 100, dan x sama dengan s0, dan ini adalah sebuah looping yaitu for i in range max iter, yaitu i sebagai variabel counternya, range-nya max iter sudah dijelaskan di atas yaitu 100, fx sama dengan fx, dfx dan sebagainya sampai di bawah. Ini juga ada perhitungan untuk error-errornya. Untuk def biaya parkir dan def biaya parkir kontinu menurut saya tidak usah dijelaskan, karena menurut saya Anda semua pasti akan paham tentang ini karena ini adalah percambangan simple. Setelah itu def turunan biaya parkir adalah ini, saya tidak usah menjelaskan juga karena sangat-sangat simple dan Anda juga pasti akan langsung mengerti. Setelah itu di sini yang paling terakhir print error, e. Ini adalah variabel dari exception tadi. Ketika error maka akan tampil errornya apa. Mari kita jalankan programnya terlebih dahulu. Oke, selamat datang di sistem smart parking. Di mana sih? Nah, selamat datang di sistem smart parking di sini sama dengan print function yang di sini. Masukkan waktu parkir dalam jam. Misal di sini saya ingin memarkir kendaraan saya selama 1 jam. 1. Oke. Biaya parkir untuk 1 jam adalah 25.000. Apakah Anda ingin mencari waktu parkir berdasarkan biaya tertentu? Jika iya, maka ketik Y, dan jika tidak, maka ketik N. Saya di sini akan mengetik N dan Enter, maka program akan selesai. Dan bagaimana jika kita mengetikkan Y? Nah, di sini masukkan waktu parkir. Saya ingin memarkirkan selama 3 jam maksud saya. Setelah itu enter. Nah, biaya parkir untuk 3 jam adalah Rp35.000. Di sini sangat jelas seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ketika kita parkir selama 1 jam, maka biayanya adalah Rp25.000. Ketika bertambah 1 jam lagi yaitu 2 jam, maka akan bertambah menjadi Rp5.000 yaitu Rp30.000. Ketika 3 jam maka akan bertambah bertambah Rp5.000 yaitu Rp35.000. Oke, sudah benar. Dan apakah Anda ingin mencari waktu parkir berdasarkan biaya tertentu? Maka saya klik ya. Oke. Ketika saya mengetikkan 55.000, apakah benar? Oh, ketika saya memasukkan biaya target 55.000, waktu parkir yang diperlukan untuk mencapai biaya 55.000 adalah 6 jam. Oke, karena apa? Karena biaya parkir lebih dari 5 jam akan bertambah menjadi 10.000 dan hasilnya adalah 25 tambah 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000 tambah 10.000 yang hasilnya adalah 55.000. Oke, maaf kalau penjelasan saya terlalu cepat dan terlalu terbata-bata. Yang intinya saya berharap Anda semua
mengerti tentang apa yang saya jelaskan dan kelompok kami jelaskan sebelumnya tentang sistem parking menggunakan metode Newton-Raphson. Dan di sini saya sebagai ketua kelompok sangat-sangat berterima kasih kepada Anda yang menonton video ini dan sampai jumpa.